Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan yang selama ini ada pada hati Anda, tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Anda akan rugi pada akhirnya. Anda akan rugi pada akhirnya. Kata Syekh Imam Ibnu Hajar, yambaghi likulli ahadin an yakuna lahu khiratun fi hadan nasabi syarif hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khotib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini dzurriyyat Nabi, kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini dzurriyyat Nabi tapi palsu, gitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti apa nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten, afdolun nasi fi Nusantara Banteniyun. Nah, bisa aja, tapi diverifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian ma'qul apa tidak? Mukhalifun lil Quran apa tidak? Mukhalifun lil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Quran dari sisi matannya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wadah, ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Lah, orang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih sehari ini kiai-kiai itu masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu? Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin keberkahan itu adalah para kabib-kabib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia, padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua. Karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia, level hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuitang, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda, dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya.
kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma satu, Habib Ali bin Abdurrahman Quita dapatnya dua, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak, kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Quitang, muncul itu fotonya dengan dua bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan dia usulkan, hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda kok hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi, Kiai Fadli. Jadi aneh cucu Nabi mana susunan silsilahnya? Oh ini pakai muqaddam fiktif. Mana tes DNA-nya? G India itu mah gitu orang Kaukasus. Mana sejarahnya? Kitab-kitab sejarahnya husnudzon aja nggak mau. Begitu, itu harus tegas kita. Kemudian untuk Kiai Les Bumi, emang Les Bumi ini ketuanya sekarang ini Kiai Jadul Maula itu adalah ketua lembaga Banom NU yang berani ngundang saya di pondoknya di Kaliopak. Dia nggak takut-takut ngundang saya di sana di Kaliopak. Akhirnya ditegur, kenapa ngundang Kiai Imam? Kiai, waduh saya ditegur ini. Biarin aja kata saya, masa anak buahnya Kiai Agus Sunyoto takut. Kita akan bicara tentang Kiai Agus Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Ba'alawi, Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena apa? Semua narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi, termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah ke Bangkalan bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip, katanya ke Ba'alawi, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930 1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri itu punya PBNU dulu. Bukan di blog, di web Desantri apa namanya itu. Bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang.
Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas, bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan, identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar-pakar dari Ba'lawi sendiri. Aiman Al-Habsi, Muhammad Al-Habsi menyimpulkan bahwa Salim bin Jindan orang yang mempunyai penyakit melankolia, yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali Asakron, bahwa Syarif Abdul Jadid yang seorang muhaddis ini adalah sepupu daripada leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Syarif Abdul Jadid, padahal Alwi ini tokoh fiktif. Syarif Abdul Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Tapi Salim bin Jindan membuat 40 hadis yang riwayat-riwayatnya itu memasukkan di situ nama-nama tokoh-tokoh fiktif dari Ba'lawi ini, dan itu sudah diteliti oleh orang Ba'lawi sendiri. Karena dari tokoh Ba'lawi juga kan ada sejarawan, walaupun mereka juga, saya sudah dapat menyimpulkan, tukang bohong juga. Mereka tukang bohong juga, tapi kalau ada saingannya berbohong, mereka juga nggak mau. Mereka membongkar itu bohong katanya. Kenapa? Mereka nggak mau dikalahkan bohongnya kan. Nah itu sudah jelas bahwa penelitian Kiai Agus Sunyoto almarhum itu sudah menurut saya tinggal disempurnakan. Beliau memang ada riwayat Wali Songo ke Ba'lawi, selain itu ada riwayat Wali Songo ke Musa Al-Khadib. Kenapa sampai banyak begitu? Karena Wali Songo ini seksi. Wali Songo ini seksi, banyak orang yang mau mengatribusikan dirinya pada kesejarahan Wali Songo. Untuk apa? Keunggulan klan, keunggulan daerah dan lain sebagainya. Bahkan kaitan Wali Songo dengan Aceh itu diputus 100%. Padahal Wali Songo dan Aceh itu ada kaitan. Tapi kenapa sama sekali sekarang tidak ada orang bicara Wali Songo, bicara Aceh? Nama Cempa, bahwa Sunan Ampel berasal dari Cempa, itu dibelokkan jauh ke dalam pedalaman Vietnam. Padahal telah ditemukan sebuah kesimpulan ilmiah bahwa pada abad ke-14 di Cempa itu belum ada Islam. Kenapa Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di Surabaya, di Banten dulu Sunan Ampel itu, setelah di Banten tidak laku, kemudian ke Surabaya. Kenapa tidak laku itu? Ya orang Banten punya kekhasan, jarang atau sulit, bukan jarang, menerima sebuah ajaran baru itu dari zaman dulu, kecuali muncul dari orang sendiri. Sunan Gunung Jati kan dia dari Mekah itu datang, itu nggak langsung ke Cirebon, dia datang ke Banten dulu untuk apa? Mondok di Sunan Ampel. Ketika sampai di Banten, Sunan Ampel sudah pergi ke Surabaya. Sunan Gunung Jati langsung ke Surabaya, mondok 7 tahun di Surabaya. Kata Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di daerah Banten, kamu nggak bakal diterima. Saya aja di sana dapat berapa orang katanya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu kawin sama orang sana. Nanti kamu jangan mengharapkan kamu akan diterima, tapi nanti anakmu akan diterima, karena anakmu dianggap oleh mereka sebagai bagian diri mereka sendiri. Kalau masih mantu belum. Kalau anak nanti diterima bahwa ini ponakan saya. Kalau sama kamu dianggapnya masih orang luar. Akhirnya Sunan Gunung Jati datang ke Banten mengawini Nyai Ratu kaum Anten, punya anak Maulana Hasanuddin, baru diterima tanpa peperangan. Kenapa? Karena yang ngomong sudah orang sendiri.
Nah, Sunan Ampel, Sunan Giri itu manuskripnya Les Bumi banyak bertebaran hari ini, tapi masing-masing ada yang dicurigai palsu oleh penyimpangan kolonial. Jadi manuskrip kolonial itu seakan-akan dipersiapkan oleh penjajah agar kesejarahan Wali Songo 100 tahun sebelum diciptakannya manuskrip itu hilang. Jadi kita diputuskan kesejarahannya dengan Wali Songo. Tapi saya yakin sejarah-sejarah asli Wali Songo masih ada. Wali Songo masih ada sejarahnya. Tidak mungkin semuanya bisa dihancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana caranya agar terbuka semuanya? Apa yang telah diawali oleh Profesor Agus Sunyoto itu kita lanjutkan lagi. Les Buminya jangan takut. Yang bicara DNA pertama kali siapa? Kiai Agus Sunyoto. Cari itu di YouTube-nya masih ada. Kalau ngaku cucu Nabi, tes DNA dulu katanya. Itu apa maksudnya? Dia udah nggak percaya dari dulu sebelum Imaduddin Usman. Cuma gagal, dia bukan orang Banten, jadi ngomongnya nggak sembarangan kayak saya. Jadi PBNU ini harus berwarna-warni. Kalau semuanya orang-orang Jawa belah sana, ya kebanyakan Angga Hunggu. Husnudon aja, husnudon aja. Begitu, untung ada orang Banten. Lihat orang Banten gak mikir 2 kali 4 kali, sekali cukup. Urusan belakangan. Dipecat-pecat ngapain, gak apa-apa. Kan begitu. Lah itu makanya harus berwarna-warni. Ada kayak Yai Said, ya namanya 11-12 sama orang Banten, jeplak-jeplok aja ngomong. Tapi kalau orang-orang Jawa yang halus hatinya, penuh dengan pertimbangan matang, lah itu nggak bisa cepat. Ini mungkin butuh 100 tahun lagi Balawi ini. Tapi orang Banten tanpa didampingi oleh keuletan orang-orang Jawa juga susah ini. Tapi ini hanya 2 tahun lebih beres. Ini udah beres ini. Udah beres, udah. Tinggal ini mah penghiburan diri mereka saja. Ada sedikit orang nangis kayak Roma Irama bertobat. Begitu-begitu aja. Sampai ada yang keliling ke Mekah, ngutus orang ke Mekah, nemuin kiai-kiai Mekah, Sayyid Mekah yang punya murid di Indonesia agar berpesan muridnya jangan ikut sekte Ahmadiyah. Ada yang sudah ikut kan, Yai Ja'far dengan penelitiannya juga. Itu sampai gurunya dari Mekah bikin voice note bahwa engkau harus menghormati para sadah. Kata Kiai Ja'far, coba dibalas tuh gurunya. Iya, saya hormati sadah, tapi Balawi bukan sadah. Ngelawan dia sama gurunya juga. Kenapa itu? Karena dalam tradisi kita nanti sama Kiai Rohani ya, ini akan ada ketersambungan dengan pertanyaan Yai Rohani, bahwa kalaulah seorang murid yang berbeda dengan gurunya harus kualat, maka Imam Syafi'i orang yang pertama kualat kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal orang yang pertama kualat kepada Imam Syafi'i. Abu Hasan Asy'ari orang yang pertama kualat kepada Ali Al-Jubai. Gurunya Mu'tazilah kok muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, merontohkan seluruh proposisi gurunya. Hasan Al-Basri punya murid gagah perkasa namanya Wasil bin Atta. Dia harusnya kewahalat Wasil bin Atta, tapi tidak, dia ulama besar dari golongan Mu'tazilah. Dia punya guru juga Muhammad Al-Hanafiyah, anaknya Sayyidina Ali, ini Wasil bin Atta. Jadi dari zaman dulu murid dan guru berbeda, itu gurunya harus bangga. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar. La tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyan wala Sufyan As-Sawri. Jangan ikuti aku, jangan ikuti Malik, jangan ikuti Imam Syafi'i, tetapi ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar sehingga kami menemukan kebenaran yang kami yakini.
Kita tidak perlu menyelesaikan masalah ini hanya dengan tepuk tangan. Ini murid-muridnya Ki Hasyim Mujadi semua. Ki Hasyim Mujadi itu begitu kalau ceramah.